Ulangan 6 ayat 1 sampai 10. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang kepada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukan itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepada di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Allah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan engkau bangun. Harusnya juga engkau mengikatkan kepada tanda pada tanganmu, dan harusnya itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu di rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke dalam negeri dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepadamu kota-kota yang besar dan yang baik yang tidak kau dirikan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, haleluya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan janji, ya, syahadat kita. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu untuk tetap kita beribadah kepada Tuhan. Kita akan pujikan Tuhan, aku siap. Haleluya Bapak. Haleluya. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku rindu. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatanmu. Tuhan, aku rindu. Yesus ya Bapa. Amin. Tuhan, aku rindu. Pilih hati kami ya Tuhan. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatanmu, ku rindu kau, kau
aku rindu Tuhan, Tuhan aku siap memuji Engkau, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatanmu, ku rindu Kau, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Tuhan kami rindu, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, oh kami rindu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Tuhan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, kami katakan ku rindu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Tuhan yang lelah dikuatkan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, saat ini Yesus, saat ini Yesus, oh, saat ini Yesus, haleluya. Tuhan kami rindu ya Bapa, kami rindu Tuhan, memuji Engkau bersama-sama Tuhan. Seberapapun orang yang ada Tuhan, yang penting 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus. Engkau ada di tengah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami datang bukan karena kebiasaan kami, bukan karena tradisi kami datang Tuhan. Kami semua ingin memuji Engkau. Satu kerinduan kami bersama-sama Tuhan. Di tempat ini ya Tuhan, kami menyadari baik dari Pak Gembala kami Pak Yohanes, Pak Konado, Pak Riki Tuhan, ada satu harapan. Dia mengajak kami bersama-sama untuk mengangkat memuji nama-Mu Tuhan, mengangkat memuliakan nama Engkau Tuhan. Jiwa kami merindukan-Mu Tuhan sungguh. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, katakan dengan sungguh-sungguh. Ya Allah yang hidup, jiwaku Tuhan, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur, ku bersyukur kepada sumber pengharapan, penolongku Tuhan, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Katakan jiwaku rindu Engkau, jiwaku meri benar Tuhan. Diri hati kami ya Bapa,
Makanya kami ada malam hari ini. Kami rindu Yesus menyembahmu. Jiwaku haus kepadamu ya Bapa, ya Allah ya. Mari bersyukur kepadanya. Ku bersyukur punya Allah kepadamu, sumber pengharapan. Oh, penarangku dan Allahku, tiada yang katakan sekali lagi. Ku bersyukur kepada Amin, sumber pengharapan. Engkaulah pengharapan, penolongku. Amin. Kau Allahku, tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti. Benar Tuhan, satu-satunya Allah yang hebat, tiada yang seperti Muhammad. Tuhan, kami siap Tuhan. Hai jiwaku, hai akal budiku, hai tubuhku, bangkit untuk memuji dan menyembah Allah, karena emang Dia layak menerima segala puji sembah umat-umatnya. Di dalam nama Yesus kami siap memuliakan nama Allah. Haleluya, 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 amin, amin, haleluya, haleluya. Oke, ya, terima kasih Bapak, terima kasih sudah hadir membantu kami. Terima kasih Dek, Tuhan Yesus berkati ya. Seberapapun yang ada Bapak Ibu, mari kita kerjakan. Masuk gerbangnya dengan penuh pujian ucapan syukur kita. Amin. Hey, amin. Saya undang Bapak Ibu untuk pakai beli. Yuk, biar segar sehat. Hey, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Amin. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian jumlah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati menaik pujian. Sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur Tuhan dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian timplah sangkakala, musik dan tarian. Haleluya. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, Engkau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, Engkau baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Hatiku penuh pujian, hatiku penuh pujian, hatiku penuh nyanyian.
Yesus, Yesus. Oh, hey, dialah Raja hatiku, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala ras. Sembahlah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, amin. Sembahlah dan pujilah Dia, iya. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala ras. Siapa Dia? Dia adalah Raja, amin. Dia adalah Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Apa yang tak pernah dilihat, apa yang tak pernah dilihat, yang tak pernah didengar telinga. Oh, ya Tuhan, terima kasih. Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi Dia. Hey, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sang, amin, melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah, apa yang tak pernah dilihat, amin. Yang benar, benar Tuhan didengar, semua disiapkan. Yang tak pernah timbul di dalam, semua disediakan, semua disediakannya bagi yang Dia. Hey, alasan, amin, melakukan segala amin ya Tuhan. Haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak, karena Yesus luar biasa. Yesus luar biasa, Yesus luar biasa, Yesus luar biasa. Amin Tuhan, Engkau luar biasa, Yesus luar. Katakan Yesus luar biasa, Yesus luar. Amin, Engkau luar biasa. Benar Tuhan, tiada Allah seperti Engkau, luar biasa. Yesus dulu, katakan dengan amin. Amin, haleluya, amin, puji Tuhan, amin, amin. Yesus dulu, Yesus dulu, benar Tuhan. Hey, 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 benar Tuhan, Engkau luar biasa. Yesus luar biasa, Yesus keluar. Katakan amin, amin, yes, yes, amin, oke, amin, amin, amin. Allah kita heran dan besar. Hey, Allah yang heranlah, Allah yang cinta
Allah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heran, benar Tuhan. Allah kita, sekali lagi, Allah kita heran. Allah kita, hei, 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 amin. Allah yang heran, benar Tuhan. Engkau yang mujizat hebat, berkati dengan limpah. Allah yang, oh Allah kita, hei, hei, benar-benar Allah yang heran. Engkau layak disembah, kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heran, katakan Allah kita heran. Sekali lagi, Allah kita heran. Allah kita heran. Sekali lagi, Allah kita heran. Allah kita silakan juga Bapak Ibu, Allah kita heran. Jadi Bapak Ibu, ada hal yang berbeda. Kalau Pak Yohanes sedang jatuh cinta, kalau mungkin saya sedang putus cinta, suatu ketika ada suatu berita tentang lagu cinta, siapa yang akan menikmati? Pak Yohanes. Apakah aku bisa menikmati lagu cinta sedang putus cinta? Tidak. Jadi Bapak Ibu, saudara dan saya bisa menikmati pujian, menikmati Tuhan, karena ada kecintaan. Amin. Itu betul Bapak Ibu. Benar. Yes. Bahkan di dalam satu gereja sebelahan, saya bisa berikan pujian yang seperti itu. Kenapa? Karena hati yang benar-benar mencintai. Yes. Dialah yang akan mendapatkan. Ya. Oke Bapak Ibu, saya kasih ke waktu kesempatan untuk menyaksikan berkat Tuhan. Haleluya. Ini yang terpenting, kesaksian akan menguatkan saudara saya. Sebab kesaksian bukti nyata kasih Allah dalam kehidupan kita. Amin. Ayo. Semangat. Okay. Yes. RDS biar semangat ya. Yes. Oke. Ya. Saya terlalu banyak doa saya yang ingin sampaikan, tapi ya kalau saya sampaikan rasanya gemes gitu kan. Ya teman-teman. Selamat malam semuanya ya. Sekarang kita lihat bahwa di sini ada 10.000 orang. Haleluya. Ya. Jadi mungkin pernah saya katakan, oke. Kalau dulu pernah saya mengatakan bahwa saya punya masalah tor, betul ya? Nah, sekarang kelanjutannya. Jadi puji Tuhan, ya teman-teman. Kalau kerja sendiri itu nggak enak, ya. Kerja sendiri itu nggak enak, apalagi kerjanya di atas. Ya, walaupun saya punya rekan Pak Yohanes sudah membantu, tetapi kesulitan saya di atas tidak tahu, betul nggak Pak? Iya betul, nggak tahu ya teman. Saya menginstal torrent mungkin 5 hari yang lalu lah, ya 5 hari yang lalu. Dan akhirnya saya install sedemikian rupa. Ya saya memang nggak pakai tukang karena saya sendiri tukangnya. Nggak kepake sama saya, tukang yang lain itu nggak kepake gitu kan. Jadi saya tukangnya. Tetapi saya sudah curigation gitu kan, bahwa saya sudah order torrent dan lumayan harganya mahal. Kalau dulu harganya 500-an, sekarang harganya 850. Gila, ya. Padahal itu 500 liter. Harganya 850. Saya sudah order dari Bandung ke Cimahi dan sampailah barang itu dan saya install di atas. Dan kalau namanya kita mau connecting PVC, kalau sudah dilem kan sudah selesai artinya kan ya. Nggak mungkin bisa dicabut lagi. Nah, connectingnya semuanya benar. Oke, semuanya. Oke. Dan saya memang ragu-ragu gitu kan ya. Itu udah kerja sendiri kadang-kala juga nggak enak. Sudah diinstal semuanya, saya ikat baik-baik, saya isi tes. Tes. Apa ya salahnya saya bilang? Saya tengok ke dalam, astaga, di dalam itu lupa saya ikat. Jadi ada double drat ya, dalam dan luar.
harusnya dalam dikat, luarnya dikat juga sama, ini hanya luar dikat, dalamnya lupa dikat. Itulah bocor, ya. Saya bilang, ini langsung nih kan ya kan, netes, berapa? Kenapa nggak hari ini nggak selesai? Mau nggak mau, hari ini saya potong lagi tuh PVC itu, ya. Kan kalau udah dilem nggak bisa dilepaskan, arti sukacitanya nggak ada, saya gemes gitu kan ya. Akhirnya saya putus, selesaikan semuanya, dah. Nah, lumayan badan saya ini 80 kilo ya. Ternyata saya bisa masuk ke dalam toren itu walaupun setengah badan. Jadi torennya saya gulingin. Saya kayak kura-kura ninja gitu kan. Masuk ke dalam, ya, bawa kunci segala macam, saya ikat. Saya ikat yang dalamnya dulu ya. Akhirnya semua dalam, saya pastikan udah kencang, semuanya dah. Aku bilang, dalam toren tuh, ngapain gue gini gitu kan ya. Yang main di dalam toren gitu kan, setengah badan, walaupun setengah badan, makanya kan begitu masuk, keluarnya kayak kura-kura. Bayangkan ya, masuk dalam toren susah loh ya, masuk gitu kan, itu demi untuk ikat. Dan dia kata, ya selesai, aku bilang sama orang tua aku yang aku cintai, ya aku report apa-apa ya, oh enak aja dia ngomongnya, udah. Itu kan menguatkan tapi gendongkol gitu. Iya kan ya, karena pelaksana kan aku gitu kan, aku yang laksanakan, aku yang report, aku yang kerja gitu kan ya. Ada, saya bilang udah gitu kan, ibu saya itu udah gitu kan, itu tidur nggak bisa tidur saya, mikir si toren gitu kan ya, kurang ajar nih si toren ini teh. Akhirnya besok pagi saya langsung kerjakan. Ya, karena udah fix sorenya, saya tinggal kembalikan ke posisi semula, ya kan? Akhirnya, ya sudah, yang kalau sudah dipotongnya ini kan hanya dua pilihan, disambung, habis kan? Karena kan kalau PVC itu dilem kan nggak bisa dilepas, harus disambung. Ya saya sih bersyukur ya, sesuatu hal saya selalu persiapkan. Kalau emergency kondisi saya pasti belinya lebih. Supaya kalau disambung saya nggak bolak-balik ke material ya, itu kan saya sambung, connecting in outnya, akhirnya juga drainasenya juga saya sambung, akhirnya terkoneksi lah ya, sudah gitu kan, selesai gitu kan. Saya pikir sudah selesai gitu kan. Nah, oke, saya foto-foto, oke ya. Nggak taunya belum ring ini ya, belum dahaga gitu kan. Saya melihat rumah saya ini mati, setengah lampunya plek, mati. Bukannya apa lagi ini kan, saya baru dari atas gitu kan, udah mati separuh. Ini gimana ya? Akhirnya saya lihat CCTV saya mati, ya CCTV saya mati ya. DVR-nya mati juga di bawah, mati sama sekali. Jadi pikiran saya gimana, blank gitu kan ya. Akhirnya hari itu juga saya ganti baju ya, tadi kan basah, pakai kering lagi ya. Saya harus naik parak, saya bilang. Jadi saya naik plafon ya, saya naik. Orang yang 80 kilonya mainnya di parak loh, yang salah ya, betul. Dan saya suka main di parak ya, karena semua instalasi listrik saya pegang di atas, jadi saya tahu ini pasti sono. Sampai di sana saya melihat kan pakai lampu penerangan di kepala saya gitu kan, ini oke semuanya, nggak ada masalah. Tapi sebagai masalah saya lepas isolasinya, saya cek lagi memang mati gitu kan ya. Oke, isolasi kayaknya oke semuanya, saya kembalikan lagi. Larinya ke kayaknya ke ini, ke KWH meter. Ya, ke KWH meter. Akhirnya, saya beresin di atas, saya ulang lagi, isolasi ulang lagi, terus saya turun semuanya. Akhirnya saya cek bawah. Di KWH meter itu kan ada 4 screen, terus MCD. Aduh, saya kenapa? Tadinya saya nggak lari ke belakang gitu kan ya, nggak harus ngecek sana dulu. Saya ada jatuh fuse-nya. Jatuh sih. Terus saya pantas blower di dapur semua mati semuanya. Ternyata terkoneksi sama itu CCTV ya, sama CCTV. Kemudian
Oke, saya on. Ya normal, nyala semuanya. Tapi saya penasaran kenapa ini? Harusnya mati. Kalau mati sih gak ada masalah gitu kan. Tapi penyebabnya apa? Saya cari satu persatu. Dapatlah mesin cuci. Mesin cuci, saya KO. Ya. Jadi baru naik atas, akhirnya mesin cuci. Saya nggak bisa tidur, gitu. Saya bongkar mesin cuci itu. Ya. Pekerjaan listrik selesai, akhirnya saya ke mesin cuci. Estafet 1 hari itu. Ya, estafet. Akhirnya saya bilang, oh ini dia timer yang bermasalah. Dia bilang, timer. Kan saya tahu. Pokoknya bermasalah pas timer ya. Timer masalah. Maka itu saya protes sama kakak saya itu, Mbak, terakhir siapa yang nyuci gitu kan ya? Ya, nggak tahu Rek. Itu orang teknik itu kadang-kala bukan masalahnya, tapi lapor gitu kan ya. Kalau udah masalah nggak apa-apa, tapi lapor. Jadi ketika saya baru bersihin toren selesai, masih debu, main-main ke atas, mau nyuci pakaian, mesin cuci rusak. Saya bilang, persis saya bilang tuh. Ya itulah, karena nggak ada pengawal saya, jadi saya musang-mangsing aja betul gitu, musang-mangsing. Ini kenapa lagi? Kakakku bilang, Rik kemarin mah nggak apa-apa, bukan masalah nggak apa-apanya, tapi kenapa kamu nggak lapor? Kenapa aku tuduh kamu? Karena ada air di situ di mesin cuci ya nggak? Kamu buang, berarti orang terakhir hanya kita berdua, hanya kita berdua. Jadi itu saya bilang, Mbak, kamu salah, saya bilang, kamu salah. Bukan masalah rusak saya perbaikin, tapi kamu lapor supaya kalau ini Rik itu mesin cuci rusak. Ya aku udah punya apa kencang-kencang lah. Oke, nanti berikutnya. Jadi jangan sampai aku menyuci. Ternyata mesin juga udah pakai kotor loh, belepotan mukanya. Akhirnya saya dapetin. Ya lah, aku tahu masalahnya hanya timer. Dia bilang, timer saya buka. Ah sudah, saya ganti. Ya, saya ganti. Pekerjaannya lanjut besoknya kan. Akhirnya saya beli ke siapa? Satelit. Saya beli timer ini. Ya, akhirnya puji Tuhan dapat yang sesuai dengan 3 kabel. Ya udah, saya pasang, hidup. Gak ada masalah sih semuanya. Oke, gitu kan. Ya, jadi yang ingin saya bagikan, ya kadang-kala apa ya, kita bisa merasa kesel, ya bisa merasa kesel karena kalau saya nggak kerjakan juga ada semuanya butuh air, ya butuh CCTV, polisi datang ke sini karena ada kecurian di belakang. Nah, ditanya Pak Riki, CCTV bisa dipakai? Waduh, begitu dibutuh kalian CCTV saya mati. Sering kali polisi datang sini. Ya, karena yang punya CCTV area sini saya, gitu kan. Dan aduh, sorry saya nggak bisa bantu. Saya bilang karena CCTV saya bermasalah. Hari ini juga bermasalahnya. Kenapa? Gak besok masalahnya gitu hari ini. Jadi saya nggak bisa nolong polisi. Ya, ada sedih juga saya gitu kan. Oke, akhirnya ya udahlah. Tuhan berikan saya kekuatan untuk apa namanya ya kalau seorang CPJ itu kan orang yang terakhir gitu ya. Jadi ya saya puji Tuhan, saya menguasai semuanya gitu kan. Jadi saya menguasai listrik, saya menguasai mekanik segala macam saya kuasai, sound system saya kuasai. Ya puji Tuhan, saya bisa. Dan itu yang tapi saya sukacita karena semuanya oke. Dan hari ini saya perlu sukacita lagi, saya nyambung sama apa namanya saudari kita yang ada di Bali, ya, yang ada di Bali, Ibu Susi. Ya, hari ini dia memberitakan sama saya, luar biasa teman-teman, ya. Jadi nggak sia-sia dari RDSD kita sending Ibu sana, dan saya ada videonya sih sebenarnya tapi ini baru datang. Jadi gini, saya coba. Ya, video ini menceritakan, mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Ya, mudah-mudahan ya kelihatan. Ini ada pembantu 2 dan ini orang tua. Ini anaknya dokter. Ini orang tua.
baru hari ini bisa jalan. Ya, ini kan disonde makannya. Ini pembantu yang baru, ya. Ibu Susi bagian apa makanan, yang bertugas makanan dan bertugas mendoakan. Sebelumnya 8 bulan, ya, ibu ini duduk di kursi roda, ya, duduk di kursi roda. Dan hari ini aku bilang, Bu, apa saksi yang bisa diberikan hari ini untuk RDSB? Dan singkat kata, hari ini aku ajak jalan, dan ibu itu jalan. Dan ibu siapa hari ini? Oma Nur namanya, Oma Nur ini jalan, ya, jalan. Dan pokoknya 4 kali saja yang bolak-balik. Oma Nurnya bilang, enggak ibu, saya mau 5 kali. 5 kali gitu kan ya. Dari kursi roda begitu, jadi orang baru bisa jalan, dia inginnya jalan terus. Ya, 8 bulan duduk di kursi roda dan hari ini jalan. Ya, puji Tuhan, saudaraku, puji Tuhan, ya, bahwa ini kesaksiannya. Dan Oma itu ada spirit dari dalam hatinya, aku malu pakai kursi roda, aku mau jalan. Jadi ini semangat gitu kan. Semangat itu nggak bisa kita pompa terus dari luar, harus dari internal kita. Dan ketika Ibu Susi, oh mah mau nggak kita jalan-jalan keluar? Ya tapi aku papah ya kayak tadi. Ya tapi aku sebelumnya kan 4 kali, tapi hari ini diminta 5 kali. Jadi ini puji Tuhan. Ya selalu perkatakan yang positif buat si Ibu Nur ini. Dan hari ini Ibu Nur yang lebih lagi, dia punya statement sama apa Bu Susi, saya nggak mau pakai kursi roda. Orang tua usia 85 tahun, saya nggak mau pakai kursi roda, saya malu. Nah, rasa malu itulah yang membangkitkan dia cepat berjalan. Ya, puji Tuhan dia berjalan. Di hari ini, dan saya tetap minta teman-teman dari SDSD tetap topan. Ya, buat Oma Nur 85 tahun yang sekarang Ibu Susi sedang kerjakan di sana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi Bapak Ibu ingat nggak? Ada orang yang jatuh dari tangga, sudah jatuh dari tangga, kepalanya ketipak tangga. Udah ketipak tangga, mau lari ada anjing dikejar anjing gitu ya. Mirip dengan kejadian tadi. Ya, Pak Riki itu banyak babak belur. Satu kebak belum saya hajar lagi, belum selesai hajar lagi. Tapi saya ngambil satu maknanya. Ada semangat. Coba kalau Pak Riki ada semangat, malas lah gitu ya. Jadi ternyata ini menginspirasi buat kita semua. Siapa sih hidup yang tanpa masalah? Akan selalu ada masalah. Tapi ingat, gembok dibuat pasti selalu ada kuncinya. Jadi masalah yang Tuhan berikan kepada kita saudara, pasti ada solusinya, pasti ada jalan keluarnya. Yang penting ada semangat tadi bilang. Ada semangat. Coba Pak Diki bilang, orang nggak semangat, aduh udahlah capek saya. Tidak bisa. Dia mengatakan harus cari, bayangkan sampai naik ke tadi kura-kura ya, kecepet Pak itu loh. Udah Bapak Ibu selesai, ternyata listrik dikeluarin lagi. Tapi itu semua membentuk bahwa setiap masalah selalu ada solusi. Ya, haleluya. Satu lagi ada kesaksian? Haleluya, silakan Pak. Amin. Cita Tuhan itu sangat baik buat hidup kita. Apapun yang terjadi, kita nggak boleh menyerah. Apapun yang terjadi, kita yakin yang memberikan pertolongan kita itu hanya dari Tuhan. Saya akan nyanyikan satu pujian, dan pujian ini boleh menjadi berkat buat kita semua.
saya terima kasih. Saudara, saya selalu teringat terngiang-ngiang ya. Kalau kita ikut Tuhan tuh gak rugi loh. Nyanyiannya gini mengatakan, sajeke pulo derek Gusti. Ya. Iya. Berulang-ulang kali. Artiku ayam tentrem. KB iku Gusti Yesus kang maringi. Gitu loh. Matur nuwun. KB iku Gusti tansah berkati. Kita nyanyikan, siapa yang bisa lagu ini, kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Semenjak saya ikut Yesus, hidupku selalu diberkati, hatiku damai sejahtera, hatiku damai sejahtera. Semua itu Tuhan Yesus yang memberi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus, saya terima kasih. Sajeke kula derek Gusti, uripku tansah diberkati, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem. KBI-ku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Itu aku pertama. Amin. Matur nuwun. Ini menarik ya. Saya minta bantuan Bu Yanti. Bu Yanti tolong berbicara bahasa Jepang. Silakan. Asal bebas. 皆さんこんばんは。今腕はお祈りするよ。どうぞよろしくお願いします。 Oke. Pak Yohanes, tolong terjemahkan. Ulang lagi. Dengerin, ulang lagi. Ilustrasi bagus nih. 皆さん今はお祈りするよ。 Saya adalah perempuan. Jangan yo salah. Tuh. 今は皆さん今はお祈りするよ。さあお祈りは神の御呼びどうぞよろしく。 Oke, stop. Pak, tolong terjemahkan, Pak. Betul. Jadi gini Bapak Ibu, ilustrasi tadi tentang bahasa Jawa ya. Coba seandainya Alkitab bahasa asli Ibrani, Yunani tidak diterjemahkan seperti tanah sebelah, apa artinya? Kita blank. Kayak tadi, matur, aku ingat, oh matur nuwun, bersyukur sama Tuhan ya. Makanya kita bersyukur sama Tuhan, Tuhan itu baik. Oke, Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita. Mari kita bagi berdiri, kita akan pujikan dalam segala keadaan. Yuk Bapak Ibu, bagi berdiri, mari siapkan hati kita. Tuhan, kami siap dengan Tuhan, haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, dan kesempatan baru di setiap musim. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, waktu ku kuat
lemah. Katakan tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau dengan sungguh-sungguh dan segala keadaan Tuhan. Oh, keadaan Tuhan, waktu berlimpah maupun Tuhan. Katakan dengan iman, tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hati. Karena Dia memberi damai dan kesempatan baru. Dan kesempatan baru Dia di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Setiap waktu terus berjalan, waktu kuat maupun lemah. Katakan dengan imanmu, tetap Yesus, tetap Yesus, apapun yang terjadi. Yesus, Dia beri damai dan kesempatan. Katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Oh, harapanku takkan sekali Yesus, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi, sekali Yesus, sekali. Aku tetap percaya, sekali Yesus, tetaplah Yesus Tuhan. Harapan hidup kami hanya di dalam nama Yesus, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi, oh Yesusku, oh Yesusku, Tuhan benar. Ku cinta Kau selamanya. Benar Tuhan, benar Tuhan, benar Tuhan, benar Yesus. Terima kasih. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Karena Engkau yang berikan pengharapan kepada kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Karena Yesus sudah berjanji di dalam firman-Nya. Dia akan mencukupi segala keperluan kita. Dia akan menjaga dan melindungi kita. Terlebih Dia sudah menyiapkan tempat bagi kita di surga nanti. Oh, terima kasih. Terima kasih. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Apa yang Engkau inginkan kami sampaikan. Haleluya. Lawan Tuhan. Kami sungguh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Engkau baik. Kami sungguh menghadirannya. Engkau baik bagiku. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya Karena kasih-Nya sekarang ku ada.
Duduk dulu Oma. Capek berdiri aja. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih di sore ini kami masih diberi kesempatan berkumpul di tempat ini memuji nama-Mu melalui puji-pujian yang telah kami angkat, dan bila sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang berbicara melalui hati dan pikiran dan mulut hamba. Bapak, hamba serahkan semuanya hanya ke tangan-Mu. Biarkanlah Engkau yang menguasai diri hamba ini dari ujung rambut sampai ujung kaki, agar semua yang keluar dari hati, pikiran dan mulut hamba semuanya berasal dari Engkau dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan. Berbicaralah kepada kami. Haleluya, amin. Mungkin tuh saya pakai ini, saya teriak aja. Shalom, Bapak Ibu. Terima kasih bisa berkumpul di tempat ini. Kita akan mendengarkan, kita saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan di undangan yang dibuat oleh hari ini. Saya mengambil firman-Nya dari Matius 22 ayat 10 ya. Yang bunyinya sebagai ini. Matius 22, ayat 14. Ayat 14. Mama, siap? Baca, tolong. Ya, satu ayat aja. Matius 12 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang memilih. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita bisa berkumpul. Pak Yohanes ini saya yakin dia tuh udah memanggil teman-temannya, udah memanggil kenalan-kenalannya banyak. Pak Riki juga, Pak Titus juga pasti. Ayo, ibadah di tempat ini. Pak Yohanes juga pasti udah ngajak. Banyak yang dipanggil, tapi puji Tuhan yang dipilih cuma sekian orang. Puji Tuhan. Bahagialah kita orang yang dipilih, yang berada di sini berarti kita tuh orang pilihan Tuhan. Amin. Malam ini. Ya. Pertanyaannya, buat apa Tuhan milih kita nih? Ada yang berani menjawab, buat apa kira-kira kita dipilih Tuhan sehingga kita ada di tempat ini? Silahkan, ada yang mencoba. Ya, betul. Setuju, menjadi rekan sekerja Allah. Tidak salah itu. Saya akan mengajak apa yang firman Tuhan katakan dalam firman Tuhan ini di dalam Roma 8 ayat 29. Ini Paulus sangat jelas sekali mengatakan apa kita. Silahkan Pak Titus. Roma 8 ayat 9. 29. Ayat 29. Ya. Roma 8 ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anak itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Ini menurut Paulus, suratnya di Roma. Kita dipanggil tuh untuk apa? Untuk ditentukan biar serupa dengan Yesus. Agar kita tuh segambar dengan Yesus, supaya Yesus itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tuhan kita, Yesus itu mengharapkan dia yang sulung, kita yang ada di sini menjadi saudara-saudaranya. Ya. Kalau bahasa dunia nama biarkan Yesus jadi kakak kita jadi adik-adik, jadi saudara-saudaranya. Itu karena Tuhan Yesus, itu karena Tuhan kita. Makanya kita dipanggil, ayo datang ke sini, kau mau dijadikan saudaraku. Seperti itu. Ya. Ini kan Paulus mengatakan seperti ini.
Jadi kita tuh dipilih, dipanggil, dipilih itu untuk menjadi saudara Yesus. Setuju? Siap semua? Jadi saudara Yesus? Amin. Nah, cuman kalau jadi saudara Yesus tuh, kalau kita adik kakak aja, pasti ada karakter yang sama di saudara kita. Kakak kita sama adik kita sama siapapun pasti ada 1, 2, 3 yang sama karakter. Betul Oma? Anak-anak pasti ada yang sama kan? Ini lah sama ini sama si ini nih, kesukaannya ini, oh tabiatnya seperti ini, dan perilaku pasti ada yang sama. Makanya kita juga harus mempunyai kesamaan karakter Yesus. Kita harus mempunyai kesamaan karakter Yesus. Baru kita menjadi saudara-saudara Yesus. Baru kita menjadi anak-anak Allah. Kalau kita tidak mempunyai karakter Yesus, itu bukan anak Yesus, bukan anak Allah, bukan saudara Yesus. Makanya kita harus mempunyai karakter Yesus. Ya. Makanya Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dia menyatakan bagaimana caranya agar kita menjadi bisa serupa dengan Yesus. Ya. Kita akan baca 2 Korintus 5 ayat 17. Ibu Yanti udah siap baca? Ya, silakan Bu, maaf. Ya. Ya. Siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan. Yang lalu sudah berlalu, sesuatu yang baru sudah datang. Amin. Itu yang Paulus katakan. Kalau mau kita jadi umat pilihan yang dipanggil, umat yang terpilih, kita tuh harus apa? Tadi katakan siapa yang memakai ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Artinya apa? Kita harus, kalau kita mengaku orang Kristen, kalau kita mengaku pengikut Kristus, harus berani berubah. Jangan ada teman saya, dia udah lama bergereja, dia udah lama ikut Tuhan. Ngobrol. Kenapa kamu begini? Wah, gua mah dari dulu juga emang gini. Ada perubahan. Ngomongnya kasar. Ngobrol. Takutnya apa begitu? Saya jadi ini orang kalau ikut Yesus itu harusnya udah berani memakai manusia baru, yang lama tinggalkan. Itu harus berani berubah. Ya, maaf nih, kayak Pak Yohanes itu yang jualan Pak. Jangan judes Pak, langganan. Kita anak Tuhan harus berbeda. Ya, seperti kata Paulus katakan dalam Roma 12 ayat 2, kita jangan serupa dengan dunia. Kita harus layak, harus punya kasih. Ini yang Tuhan inginkan agar kita bisa menjadi anak Allah dan saudara Yesus. Ya. Kita akan membuka lagi Yohanes ini, Efesus 4 ayat 22 sampai 24 ayat. Efesus 4 santai aja santai. Ya. Ayat 22, 23, 24. Ya. Demikian firman Tuhan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Artinya ini. Kita tuh harus berani menanggalkan kedagingan. Jangan lagi kita hidup di dalam daging.
kedagingan itu Tuhan tidak senang. Karena di dalam daging itu banyak hal-hal kebencian, kesombongan, iri hati. Ya, betul Pak. Iya, kita harus berani meninggalkan kedagingan. Kita harus memakai dipimpin hidup oleh Roh. Amin. Jadi tetap saya tekankan harus berubah. Orang Kristen untuk Kristus harus berubah. Jadi kita dari manusia daging kita jadi manusia yang dipimpin Roh. Berbahagialah orang yang mendengarkan, tahu. Jadi kalau manusia lama gitu melakukan pelayanan juga, kalau kesinggung sedikit pundung. Kalau bahasa Jermannya babarian, babarian. Apa? Mendengar yang bersunat, babarian, Bu. Itu berarti manusia itu masih manusia lama. Jadi kita tuh jangan punya pikiran begitu. Sore ini, malam ini kita ingat, kita harus pakai manusia baru, manusia yang penuh kasih. Oh, harus kayak Daud. Ketika Daud pulang dari Siklag mau pulang lagi ke tanah Israel, ketika dia berjalan, ingat ada Simei yang mengutuk Daud. Simei, Daud tuh, sampai Abi Nabal, pengawalannya, Daud, Raja, saya habisi orang itu, saya pancung gitu. Daud katanya apa? Orang Simei itu ngomongin Daud, nutuk Daud. Apa yang kata Daud katakan, seorang raja dikutuk oleh orang biasa, seorang raja dikata-katain oleh orang biasa. Ketika anak buahnya mau membunuh dia, mau mancing dia, apa yang kata Daud katakan? Biarkan. Mungkin Tuhan menyuruh dia untuk mengata-ngatain saya. Jadi artinya gini, mungkin Tuhan memakai dia untuk memberi percobaan kepada kita. Jadi kita nggak usah jadi undung, nggak usah kita jadi males, jangan. Kita tetap aja maju dalam Tuhan. Ya, jangan. Ya masa etik ini udah tangan. Jangan, Bu, Pak. Tetap kalau kita dari rumah udah memutuskan akan beribadah di RPSP, datang. Apapun yang terjadi datang. Tadi itu semua. Sedikit banyak tetap Tuhan. Amin. 2-3 orang Tuhan ada. Ini lebih dari 2-3 orang. Begitu. Jadi tetap kita tuh harus datang ke apapun yang terjadi. Ayat berikutnya, Kolose 3 ayat 10. Kolose 3 ayat 10. Pak Yohanes itu Pak Yohanes Abraham, tolong bacakan Kolose 3 ayat 10. Kolose 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar keharinya. Jadi kita tuh harus berubah. Tapi kan kita manusia, nggak bisa dong langsung berubah. Yang tadinya nggak benar, tukang ini, tukang itu, ujung-ujung kering. Jadi kudus, jadi hebat, jadi suci, jadi rohani. Nggak bisa. Harus apa? Yang diperbaharui, ya, memperoleh pembaharuan, terus menerus mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Amin. Jadi sehari ke seharian, seminggu ke seminggu, pelan-pelan kita berubah. Gak bisa, Tuhan saya sabar, Tuhan saya baik hati, saya trik. Gak bisa, gak bisa. Kita minta pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus. Pasti kita bisa.
kesenian. Oh minggu ini saya bisa sabar. Oh minggu ini saya bisa rendah hati. Oh minggu ini saya bisa rendah hati. Makanya untuk mengetes itu datang ibadah. Kalau kita tidak datang ibadah, mana bisa tahu saya sudah sabar, saya sudah rendah hati, saya sudah mengasihi. Karena ketika kita datang ke sini, itu sudah ada rasa kasih kita untuk organisasi ini dan untuk rekan-rekan ini. Wah, saya nanti kalau nggak datang ibadah di ADSP, kasihan kan ADSP, dia datang di sini. Kasihan dong nanti tapi itu di sini jadi pujian tapi cuma 2 orang yang mendengarnya. Dia harus punya kasih kita. Ya. Ada Pak Titus, kasihan mau ke sana. Dukung Pak Titus. Oma dengan datang ke sini, Oma itu melayani. Amin. Ya, jangan merasa saya mah cuma duduk aja itu. Enggak, itu melayani Tuhan. Amin. Kebayangkan kalau di sini hanya saya sendiri, ada Oma semua, nggak ada yang melayani untuk mendengar. Ngapain? Pak Titus teriak-teriak, Pak Jos, Pak ini kuatnya dengan bagus, tapi nggak ada yang mendengar, nggak ada yang melayani untuk mendengar. Percuma. Jadi itu harus saling melayani. Ya. Harus saling melayani. Jadi dengan Oma datang ke sini untuk mendengar, itu melayani Tuhan. Dan Pak Budi juga. Pak Budi kita datang di sini itu melayani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, pasti ada berkatnya. Amin. Ada hitung-hitungannya. Tuhan itu tidak buta, tidak mencuekkan gitu. Ketika kita melayani Tuhan, pasti Tuhan kasih pahala. Amin. Ada pahalanya. Pak, jangan takut ya. Jadi saudara kita dengan semangat, dan kabur. Ada pahalanya. Nah, jangan takut ya. Semangat. Semangat Donald. Semangat Donald. Semangat ya. Jadi minggu kemarin asalnya nggak datang ya. Minggu depan datang. Oke. Kita dukung TSP ini. Dan biar kita sedikit demi sedikit tapi yakin nanti pasti Tuhan kirimkan orang-orang baru, jiwa-jiwa baru. Amin. Ya. Kita harus berubah. Gaya hidup kita juga harus berubah. Makanya Yesus ketika selesai khotbah di bukit, dia dengan tegasnya mengatakan di Matius 5 ayat 13. Matius 5 ayat 13. Dan ini saya Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. 14. Kamu adalah terang dunia. Jadi ketika kita dibaptis menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan mengaku hanya satu-satunya Tuhan, itu otomatis kita sudah jadi terang, otomatis kita sudah jadi garam. Makanya tidak usah kita bagaimana menjadi garam itu, bagaimana menjadi terang itu. Nah, jangan saya mah nggak bisa apa-apa lah. Jangan. Kita menjadi garam. Garam itu apa? Menjadi dampak. Menjadi dampak. Oh, dengan datangnya Oma hebat. Ya. Oh, dengan semangat. Dengan datangnya Ibu Yanti semangat. Jadi garam. Nah, saya nggak enak. Ibu Yanti ada datang ke sini pakai ojek. Datang. Oh, saya punya kendaraan berat banyak. Datang. Ibu datang setiap satu ke sini jadi garam. Udah ke lingkungan itu menjadi sesuatu yang jangan kita malas datang.
salut saya pada Abraham yang dia jualan langsung ke tempat ini. Hebat dia, saya salut sekali. Tuhan ada pahala buat Bapak. Saya takut, lanjut terus. Ya, beres jualan datang ke sini. Ayo anak saudara kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Bersuka cita kali ini, malam ini bisa mendengarkan apa yang Tuhan inginkan atas hati. Memang melalui mulut saya, tapi saya yakin bukan saya yang pengen, Tuhan. Karena Roh Kudus yang menguasai hati pikiran dan amal, sehingga saya itu memperkatakan ayat-ayat ini dan berkata yang telah saya ucapkan ini semua. Jadi bukan oleh hikmat saya. Ya. Nah, yang lebih hebatnya lagi, Matius 5 ayat 16 saya bacakan ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan melihat Bapamu di surga. Amin. Ketika kita berbuat baik, ketika kita menolong orang, itu harus dilihat orang. Tapi bukan untuk bermegah, ya. Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita seperti saya yang acara, kan kamu jadi seperti ini sekarang, nggak kayak dulu lagi. Dulu kan kamu mengabokkan, tukang minum, tukang narkoba. Sekarang kamu kok bisa berubah? Saya mau karena Roh Kudus, amin. Karena Tuhan Yesus, amin. Yang merubah saya, karena usaha saya sendiri itu nggak bisa berubah, nggak bisa. Saya pernah mungkin pernah saksikan dari sini. Saya sekali waktu, kalau nggak salah tahun 2002, itu juga pernah merasa jenuh. Pos hidup saya itu malam aja terus, tiap malam mabok, tiap malam kayak wah udah kacau, karena hidup malam itu saya pengen berhenti. Gimana caranya? Sampai kan saya kabur, saya tinggalkan komunitas yang di Bandung, mau berubah, pengen bertobat, saya pergi ke Cikarang, dapat kerjaan di sana. Begitu kan, akan berubah. Saya tidak akan ketemu lagi orang-orang teman-teman yang enggak benar. Saya di sini akan hidup benar. Tapi dari kekuatan sendiri, nggak tahu saya tuh nggak bisa Oma. Ketemunya apa? Saya mainnya di Stampa dengan supir, dengan kenek, dengan tukang ojek, kayak gitu. Ya udah, di situ minum lagi pelan-pelan, minum lagi pelan-pelan. Iya, aduh, tanpa saya sadari, akhirnya, semua minumnya kayak gini lah, kayak ke Bandung. Di Bandung, setiap hari kita ke Bandung, ke Cikarang, tutup mabok, tutup dedek. Ini mari ini dedek. Iya, tiap hari Rabu udah di Cikarang. Berangkat dari sana tuh sekitar jam 6:30, pulang dari sini tuh sekitar jam 3-4 subuh. Langsung kerja. Karena obat yang begitu kan, obat setan itu kan tahan kuat. Udah gede-gede, udah nggak tidur, bisa kerja, semangat kerja, ngaco. Nah, yang si setan iblis itu nggak mau yang namanya Henry itu jadi orang baik, jadi orang benar, orang yang rohani. Kenapa? Dia masuk ke otak saya. Masa hari Rabu aja 2 hari dong, seminggu 2 hari. Ya, asik kan seminggu 2 hari. Oke, kita Rabu Jumat. Tetap iblis nggak semangat. Akhirnya 3 kali. Senin, Rabu, Jumat ke bawah. Sampai akhirnya saya pikir, kalau saya begini ngapain saya pergi ke Cikarang, mulainya jadi orang Bandung lagi. Ya, balik lagi ke Bandung, ya udah, gila lagi, nggak normal lagi. Saya
nggak bisa Pak, kalau kita mau merubah diri sendiri tanpa dukungan Roh Kudus, tanpa pertolongan Tuhan kita, Tuhan Allah, Tuhan Yesus, nggak bisa. Memang niat ada, tapi nggak akan berhasil. Saya udah coba itu, nggak berhasil. Makanya saya katakan, Tuhan, saya pengen berubah, Yesus, saya pengen bertobat, saya nggak mau hidup terus seperti ini. Saya selalu ucapan itu, hanya punya Tuhan, sehingga saya bisa berdiri di sini, mengatakan firman kebenaran. Tadinya selama saya hidup dulu, yang saya tahu tuh miras, narkoba, yang seperti itu. Puji Tuhan sekarang saya sudah bisa mengerti. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, bukan buat saya, karena Dia yang merubah saya, bukan kekuatan saya dan gagah saya, bukan. Tuhan Yesus yang merubah saya. Ya. Nah, sekarang kita dipanggil, kita harus berubah. Untuk apa sih sebenarnya? Jawaban kira-kira. Untuk apa? Kita dipanggil, dipilih, ya, untuk berubah. Kita akan baca dari Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 18. Pak Budi udah siap? Bisa baca? Tolong. Ya, siap, puji Tuhan. Terima kasih. Yohanes 17 ayat 18. Santai aja, santai, Pak Budi, santai. Ya. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Amin. Ini doa Tuhan Yesus kepada Tuhan Allah Bapa. Seperti Tuhan Allah telah mengutus aku Yesus ke dalam dunia ini, demikian pula aku Tuhan Yesus telah mengutus mereka ke dalam dunia. Betul, mengutus kita semua. Jadi kita terutusan, kita dipilih, dipanggil menjadi saudara Yesus. Untuk apa? Harus berubah. Untuk apa dia berubah? Ya kita terus. Dan satu lagi ini yang memuatkan Yohanes 20 ayat 21. Yohanes 20 ayat 21. Ya, silakan. Betul. Ya, 20 ayat 21 berkata, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Mengutus kamu. Untuk apa? Kira-kira untuk apa? Kita akan lihat di Matius 28 ayat 19 20. Ini amanat agung. Kita diutus Tuhan untuk apa? Nih, silakan yang mau baca. Apa? Mau baca Matius 28 19 dan 20, 2 ayat, Mas. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Jadi apa di sini? Dengan jelas ayat 19. Karena itu pergilah. Tapi yang itu tadi, pergilah. Jadi karena semua bangsa murid. Ini perintah. Ini perintah. Kita harus menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Makanya
Biar waktu itu siapa yang pendetanya nama orang itu juga. Biar dengan jiwa-jiwa baru, orang-orang baru, ya. Ini banyak yang kosong masih. Biar sekali waktu nanti banyak orang di sini. Ya. Kita ditutup untuk ini dengan jelasnya Tuhan Yesus sendiri yang bicara ini. Jadikan semua bangsa. Kita menjadikan semua bangsa itu bukan dini. Ayo ikut jadi orang Kristen tuh, ikut ke gereja tuh. Jangan, Pak. Bisa ribut. Ribut. Apa kamu organisasi? Bahaya. Lagi kerudung tempat ini. Jangan. Makanya gini. Jangan mengajar mereka. Bahaya. Kalau saya lihat, kalau baca dari keempat Injil itu, Matius, Markus, Lukas, Tuhan Yesus sudah berperan ngajak-ngajak, tapi ngasih pilihan. Kalau yang dipilih baru diperintah. Ayo ikut aku. Kalau nggak mau ikut, ya sudah. Ingat waktu Tuhan Yesus khotbah, waktu itu setelah 5 dan 2 ikan, ada murid-muridnya banyak sekali menurutkan diri. Karena katanya khotbahnya terlalu keras. Apa Tuhan Yesus melarang? Apa Tuhan Yesus, sini jangan. Tidak, silakan saja. Yang mau meninggalkan aku, enggak. Yang nggak mau kesini silakan. Nggak usah maksa. Tapi tetap kita harus mengajar. Tetap kita harus berusaha untuk mewartakan. Makanya sekarang banyak mewartakan Tuhan Yesus melalui perilaku. Ya. Seperti kemarin ada kasih yang lain. Ayo kita ini kita enggak lah. Saya enggak. Oh, kok kamu gitu Henry? Bos saya tidak mengajarkan seperti itu. Apa bos? Gusti Yesus. Ngomong gitu aja. Saya cuma ngomong gitu. Ajaran Gusti Yesus, saya nggak boleh melakukan itu. Saya mengajar. Tapi apa? Akhirnya mereka tiap hari jadi emang Yesus ngajarin apa? Oh ya Tuhan itu kesempatan saya buat bersaksi kebaikan Tuhan. Kenapa sih gini? Iya, karena Yesus ini. Hanya bisa menampakkan Yesus. Jadi saya nggak ngajak mereka. Cuma saya ngomong gitu. Wah, situasi sekarang tuh ini hese itu usaha gawe hese, yang duit hese betul. Saya juga mengalami. Tapi puji Tuhan diberkati Gusti Yesus, dihibur Gusti Yesus. Jadi saya tetap aja bahagia. Ngomong gitu aja saya mah, dan ngajak-ngajak mereka. Emang gimana gitu? Nggak tahu. Gusti Yesus mah bisa aja dia, nggak ada yang mustahil bagi dia mah. Tahu-tahu kata saya ujuk-ujuk ada orang, ini sedikit. Puji Tuhan, ya tetangga saya, tadi kernaon, akhir sate, pemajikan bikin lontong kari, ayo asaan. Puji Tuhan, pemeliharaan Tuhan pasti ada. Tak usah takut. Yang kita takutkan adalah kita terlepas dari kasih Tuhan. Itu kita harus takut untuk menghadapi Tuhan, menghadapi kehidupan sehari-hari. Tidak usah takut. Kita punya bos yang besar. Bos kita besar daripada semua masalah, dari semua problem yang lebih besar. Tak usah takut. Bos kita bisa mengatasi itu semua. Tidak usah takut. Emang sih mungkin ada pemikiran lah gini, Tuhan saya gini dikasih Tuhan sedikit. Ya itu berkat Tuhan. Kalau kita setia dalam hal kecil, nanti Tuhan akan beri hal besar. Bagaimana sebenarnya nggak usah takut dengan motornya seperti ini. Nggak usah. Saya jalanin aja. Ya, amin.
ini hal-hal kecil nanti Pak Yohanes dikasih hal besar. Jadi agenda LPG. Oh, jangan apa merasa kecil hati. Semangat terus, semangat. Ya, jadi kita sudah tahu benar itu ajaib. Contohnya saya aja yang dulunya, wah kacau sekarang bisa begitu di sini. Ya. Saya nggak ngerti. Tuhan yang maha segalanya bisa membuat bisa membuat manusia. Paulus aja yang tukang membunuh orang Kristen, tukang persekusi orang Kristen di Roma, bukan Yesus, dia apa? Dari Saulus, udah gitu apa? Bikin kitab paling banyak lagi di sini, Perjanjian Baru. Dia bikinnya di mana itu? Coba yang tahu nggak? Di penjara, bukan di rumah nyaman-nyaman, bukan di dalam penjara, tapi dia masih bisa nulis surat. Itu menandakan penyertaan Tuhan ada ketika kita apapun dan nggak usah takut kita. Ya, dalam situasi apapun kita punya Tuhan yang Tuhan Yesus yang membimbing kita. Dia apa sebagai tadi dari Roma 8 ayat 28, dia itu adalah saudara sulung kita. Pasti dia akan memperhatikan. Pasti dia akan memperhatikan saudara-saudara. Gak usah takut, gak usah mundur. Jangan tadi Pak Yesus ngomong sekali Yesus selamanya Yesus itu dikunci di hati kita. Jangan sampai kita keluar. Ya, jadi malam ini saya cuma mengatakan, ayo kita yang ada di sini itu umat-umat Tuhan. Kita bukannya dipanggil, kita dipilih. Ya, dipilih untuk apa? Untuk satu, untuk mau berubah. Sesuai dengan kehendaknya. Ya, tadinya pemarah, kami pemaaf. Yang tadinya yang tidak kesabaran, sekarang penuh kasih, sabar. Ya. Kenapa sih kita harus berubah? Karena kita diutus untuk mencari jiwa-jiwa baru, untuk bisa mendatangkan orang-orang baru di sini. Amin. Amin. Oke. Sampai ini aja saya berkata-kata, tapi Tuhan yang melalui waktu sekarang. Kita akan berdoa. Bapak di surga, kembali kami datang dalam hadirat-Mu untuk bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu di sore ini yang dengan gamblang mengingatkan kepada setiap kita bahwa kami bukan hanya kami, tapi kami dipilih, kami dipilih juga untuk menjadi duta-duta-Mu di dalam dunia ini, kami untuk mengajak orang-orang yang belum kenal kami. Kau yang telah membuat RDSP ini, kau yang telah mengalami, mengawali RDSP ini, kami percaya yang akan memenuhkan jiwa-jiwa baru, orang-orang baru datang ke tempat ini untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat. Bapak, terima kasih Mahmud telah berbicara, kiranya Roh Kudus yang masih ada di setiap kita akan mengingatkan kita. Biarkanlah ayat-ayat yang tadi kita dengar menjadi tema untuk kehidupan ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak. Baik, ya. Ya, firman Tuhan sudah disampaikan. Jadi tadi tergantung saudara dan saya, Pak Yohanes Abraham semangat Prabas gitu kan ya. Dek, siapa namanya Dek? Dek, tahu nggak api? Gimana rasanya api? Pernah coba atau dengar dari teori? Pernah coba? Kalau saya pernah coba apa terjadi? Kan penasaran, kan kata orang panas katanya, tapi kan pernah coba. Kalau dicoba panas nggak?
Pernah ya? Nah, itu sama Bapak Ibu, firman Tuhan tadi udah sampaikan. Firman Tuhan itu akan ada kuasa, akan terjadi mujizat jika saudara dan saya mengalami. Betul. Saat ketika kita dalam kondisi nggak punya uang, nih contohnya, ya kan? Gampang ngomong, sukacita, bahagia, nggak punya uang, tapi firman Tuhan bersukacita, harus alami. Akan berbeda orang mengalami tentang api, tentang panas dari teori sama orang yang mengalami. Betul Bapak Ibu? Ada empati. Betul. Nanti Pak coba Pak, panas gak? Jangan ya, panas. Makasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Dan baiklah kita Bapak Ibu terus semakin hari semakin diperbaharui, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, karena memang rumah kita di sana gitu ya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus akan memakai Bapak lebih heran lagi, lebih luar biasa lagi. Ya, terima kasih. Oke Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah mendengar firman Tuhan, saatnya juga kita akan memberi yang terbaik buat memperlebar kerajaan Bapak di surga. Tuhan tidak melihat totalnya berapa, tapi Tuhan melihat hati ya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman Tuhan sampaikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih di mana kami sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, untuk menyampaikan juru selamat, karena kami adalah sebagai garam dan terang dan ada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena Tuhan, berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami hikmat yang dari Engkau, supaya kami tetap menyala bersinar, supaya kami tetap memberikan rasa di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan sesuatu dengan sukacita Tuhan. Bila ya Bapak, dana yang kami serahkan ini akan dipakai untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Berkati setiap hamba-Mu yang menyampaikan, memberikan, dan Kau akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, dan kami sungguh siap memberi di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, sambil memberi kita akan bunyikan Yesus pokok dan kitalah caranya. Amin. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Hey, Yesus cintaku, ku cintakan kau cintanya. Hey, Yesus cintaku, ku cintakan kau cintanya. Sekali lagi, Yesus. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Amin. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam. Pastilah kau akan berbuah. Yes, berbuah Bapak Ibu, betul tadi. Dan buahnya nggak langsung tiba-tiba ya Pak ya, berbuah, jadi baik, jadi lembut, jadi sopan, butuh waktu. Serahkan sama Tuhan, biar Roh Kudus terus memperbaharui kehidupan kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, acara berikutnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa dan kita yakini iman kita. Doa orang benar bila diyakini akan besar kuasanya. Dan doa orang bersepakat minta apa saja dalam nama Tuhan Yesus, Dia akan mengabulkan. Mari saudaraku, kita berdoa. Bapa dan Putra surga yang kudus, terima kasih Bapa hari yang Tuhan beri sepanjang hari ini Bapa, dari matahari terbit sampai pada matahari terbenam Bapa. Kami semua ada Tuhan, keluarga besar, rumah doa segala bangsa, ada itulah anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah memuji muliakan nama Tuhan, meninggikan Engkau, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Bahkan kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu, sehingga Bapak memberkati.
Apa yang kami dengar Tuhan, tidak cuma hanya kami dengar, tapi kami harus menjadi pelaku-pelaku firman. Firman itu akan bekerja ketika kami melakukan bagian kami, yaitu melakukan bagian kami mengikuti perintah-Mu Tuhan. Roh Kudus ajari kami, tuntun kami, bimbing kami terus agar kami melakukan bagian kami untuk Engkau demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sepakat berdoa saat ini Tuhan untuk tempat ini Bapak memberkati. Pakai tempat ini Tuhan menjadi ladang-Mu Tuhan. Pakai tempat ini Tuhan menjadi rumah-Mu Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang pada Engkau Tuhan. Karena kami tahu tempat ini ada seizin Engkau. Oleh karena itu kami percaya Allah akan terus bekerja mendatangkan jiwa-jiwa di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Memberkati Pak Riki Tuhan sebagai milik tempat ini. Usahanya Tuhan memberkati, pelayanannya Tuhan memberkati, keluarganya Tuhan memberkati. Berkati juga orang tua kami, Oma Asa, Bapak memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, keluarga besar rumah doa segala bangsa di tempat ini pun Bapak memberkati. Bapak Yohanes sebagai gembala Bapak berkati, hamba-Mu dan keluarganya, usaha pekerjaan peran Bapak memberkati semua. Pak Titus Bapak memberkati, Pak Henry Bapak memberkati, Pak Yohanes Bapak berkati, Pak Dedi, semua diberkati Tuhan. Pak George yang ada baru bersama dengan kami Bapak memberkati. Putrinya saat ini pun mengalami sakit Tuhan, bagian tubuh Bapak akan percaya dalam nama Yesus, bilur-bilur menyembuhkan putri Pak Yohanes sehat kembali seperti semula. Memberkati pekerjaan, pelayanan usaha, semua diberkati. Kami menyerahkan juga Donald Bapak memberkati, pakai hamba-Mu ini Tuhan, dengan anugerah hikmat kuasa-Mu Tuhan, memberkati Donald, terus dia berkati kemuliaan nama Tuhan. Kasih Bapak yang baik, kami sepakat berdoa juga untuk kota kami, kota Cimahi ini Bapak memberkati, biar kota ini menjadi kota kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Jiwa-jiwa yang ada Bapak memberkati, pertolongan Bapak, pembelaan untuk kami semua yang berada di kota ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, secara khusus kami semua yang berada di Jawa Barat ini Bapak, memberkati Jawa Barat Bapak, biar Jawa Barat dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bangsa dan negara kami Bapak memberkati, mulai dari presiden kami, para wakil menteri, DPR, MPR, semua tuh sampai lingkungan kami tinggal RT RW kami Bapak memberkati. Terima kasih Bapak yang baik, kami akan semua dalam tangan. Hari ini saudara-saudara kami yang tidak datang, apapun keadaan mereka, mata-Mu tetap tertuju pada mereka. Dan kami tahu di dalam Engkau Tuhan selalu ada pertolongan. Dan Engkau selalu ada pembelaan bagi kami semua. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah permohonan kami, doa kami naikkan depan tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Doa untuk anak-anak kami yang masih sekolah Bapak beri hikmat kepintaran. Apa yang mereka butuhkan Allah mencukupi dengan kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapak yang baik. Puji nama, beri kami kuat, sehat di dalam Engkau Tuhan. Terus kami memuliakan nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala Raja. Yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah permohonan kami Tuhan, doa kami. Kami naikkan depan tahta kasih karunia Tuhan. Dan kami percaya di dalam Engkau kami memperoleh jawaban yang pasti. Yesuslah sumber jawaban doa kami semua. Puji nama-Mu Bapa. Pertemukan kami Tuhan minggu depan, Bapak, hari Sabtu depan, kekuatan yang baru, damai sejahtera Allah, sukacita Allah, bahkan kirim jiwa-jiwa Tuhan untuk kami boleh membawanya untuk Engkau Tuhan, karena jiwa-jiwa sangat berharga di mata-Mu Tuhan. Makasih Bapak, demi nama Yesus Kristus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukuran. Kita sempurnakan doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan pada kami hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, yang pemimpinnya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik buat kehidupan kita. Dan saya mewakili jemaat LDSP dan saya selaku gembala, kita ucapkan terima kasih buat Pak Henry ya. Mungkin bukan udah 2 kali ya, mungkin selanjutnya mungkin dia akan dapat lagi. Siap ya, oke, siap. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Tuhan, pengumuman untuk ini minggu pertama ya, jadi minggu yang berikutnya sesuai dengan yang saya sampaikan, Kotitus ya,
untuk sharing firman. Gitu. 8 ya Pak? Ya, Sabtu depan tanggal 8. 8. Jadi Sabtu kedua ya? Iya, tanggal 8. Oh iya. Jadi untuk Sabtu depan khotibus yang bawa sharing firman Tuhan, dan soal yang tugas WL atau siapa nanti biar Pak Koordinator yang mengurusinya. Ya, puji Tuhan. Kali kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita sebab Tuhan Yesus sangat baik. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, kebesaran-Mu ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, kebesaran-Mu ajaib Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau Bapa Surgawi. Pada hari ini kami berdoa khususnya untuk ibadah yang mana Tuhan sudah sertai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kau berkati akan Kotitus sebagai worship leader yang hari ini boleh memimpin dalam ibadah. Pakai hidupnya, setiap apapun yang dikerjakan dibuatnya menjadi berhasil. Bahkan anak istrinya pun pasti diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Henry Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat malam hari ini. Kau juga berkati kesehatannya, berkati setiap pekerjaannya. Apapun yang dikerjakan dibuat menjadi berhasil. Biarlah semakin taat dan semakin setia kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah katakan, barang siapa yang mau setia pada Tuhan, maka jeripayahnya tidak akan sia-sia. Bapak, malam hari ini kami juga berdoa buat Pak Jos yang boleh membantu kami dalam melayani Tuhan dalam bidang musik, baik Donald, baik putrinya Pak Jos juga diberkati Tuhan secara luar biasa. Perjumpakan kami pada hari Sabtu yang akan datang untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Bapak, malam hari ini kami teringat buat rekan-rekan kami yang tidak sempat hadir dimanapun mereka berada. Tuhan lawati mereka, Engkau tengok mereka Tuhan. Bila mana mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Bila mana mereka lemah, Tuhan berikan kekuatan. Bila mana mereka mengalami apa saja, Tuhan berkati mereka. Bapak, kami teringat juga buat Ibu Susi yang ada di Kota Bali. Kiranya Tuhan juga berkati, pakai lebih hari lebih heran, bahkan menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi garam, menjadi terang bagi yang ada di Kota Bali ini Bapak, sehingga Kota Bali boleh diselamatkan, bahkan Kota Bali menjadi umat kepunyaan Tuhan. Kami percaya segala perintah penghambat apapun kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami percaya Ibu Susi pasti diberkati oleh Tuhan. Bapak, malam hari ini kami juga berdoa buat orang tua kami, Mami Asa. Tuhan berikan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Biarlah di masa tuanya Mami Asa tetap setia kepada Tuhan. Kami percaya keluarga besarnya, anak cucu mantunya pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga percaya malam hari ini kami berdoa khususnya untuk donatur RDSB. Kiranya Tuhan berkati, limpahkan kasih-Mu sehingga apapun yang dikerjakan dibuatnya menjadi berhasil. Setiap usaha, bahkan juga kesehatan, bahkan segala apapun yang mereka hadapi, Tuhan tolong,
Tuhan berkati dengan berkelimpahan. Kami percaya apapun yang dikerjakan oleh donatur LDSP dibuatnya menjadi berhasil. Terima kasih Bapa dalam surga. Pada malam hari ini kami percaya hanya karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan kami boleh ada. Terima kasih Bapa dalam surga. Pada malam hari ini kami juga berdoa buat tetangga kanan kiri muka belakang yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan juga berkati, bahkan lindungi, jauhkan dari mara bahaya. Kami juga teringat Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kiranya bangsa Indonesia diberkati, presiden dan wakil presidennya. Bahkan walaupun dalam situasi kondisi seperti apapun, Tuhan tidak pernah biarkan Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia disertai Tuhan, sehingga dibebaskan dan sehingga boleh keluar dari segala kesulitan ini Bapak. Terima kasih, berkati Kota Bandung dan Cimahi pasti diberkati dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang, kami percaya Kau akan jaga lindungi. Tutup bungkus selimuti kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Mari saudaraku yang kekasih, kita akan mengangkat kedua belah tangan kita akan berkat daripada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah kesehatanmu, melalui persekutuan daripada anak yang tunggal, yaitu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, mulai saat ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Nanti kami asa berdoa untuk makanan yang sudah disediakan, biar kita doakan. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini kami kembali kepada Tuhan. Tuhan telah pelihara kami dari pagi hingga malam hari. Pada malam hari ini kami juga boleh disiarkan melalui firman. Kiranya firman yang kami dengar tidak hanya berlalu, tapi boleh kami renungkan, boleh kami refleksikan. Oh Tuhan Yesus, kalau pada malam hari ini Tuhan, rumah doa segala bangsa boleh menyediakan makanan maupun minuman. Itu semua berasal daripada Tuhan. Berkati bagi tangan-tangan yang mengerjakannya, boleh menjadi kekuatan untuk tubuh jasmani kami. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan tetap pelihara hidup kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus, kami boleh mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kami minta yang bertugas kita doa. Oh, Henry. Oh ya, siapa? Dalam nama berkat nama Yesus, semua yang percaya terima kasih. Bu Yanti, kita tolong fotoin kita yang dia bertugas tadi.
dipakai pakai terbalik. Simpelnya iya dipoto. Bentar. Sama. Bentar. Oke. Oke. Jadi Amin, Bapak saya. Amin, Bapak makasih. Ayo makan dulu. Ya. Dan hati. Pak,